Jalan-jalan ke Surabaya beli buah pepaya. 1 tambah 1 sama dengan 2, 1 tambah 2 sama dengan 3. Good. Selamat hari Minggu semuanya, mari kita buka hati untuk firman-Nya. Oke lah, saudara, hari ini ada pesan Tuhan yang saya rindu untuk kita sama-sama dengarkan dan kita sama-sama pahami dan kita sama-sama mengerti. Saudara, minggu lalu saya di tempat ini, minggu ini di tempat ini, nanti tanggal 6 Agustus saya juga akan bicara lagi di NTB, saudara. Jadi ajakin saudara-saudara yang lain, teman-teman saudara se-RT, se-RW, bawa sebanyak-banyaknya biar saya nggak sendirian sini. Saudara, hari ini ada sebuah pesan Tuhan yang saya rindu untuk sampaikan, boleh tolong PPT-nya ditampilkan? Before the time is up. Saudara pernah gak sih dengar sebuah kata-kata yang berkata, gak kerasa ya, rasanya dulu aku masih, dulu aku masih single. Saya sering banget ngomong sama keluarga saya, gak kerasa ya, dulu rasanya masih pacaran, sekarang udah punya anak lagi aja. Gak kerasa ya, rasanya baru kemarin lulus kuliah, sekarang udah berkeluarga lagi. Tes. Gak kerasa ya, rasanya waktu ini bergulir dengan sangat cepat. Saudara, bahkan tante saya ini bilang ke saya gini, kalau ngelihat Stefani gendong anak, itu rasanya kayak ngelihat Stefani itu lagi main anak-anakan, lagi main boneka bayi-bayian. Saking rasanya ini time flies so fast. Rasanya yang namanya waktu ini bergulir dengan sangat cepat. Mungkin kalau buat yang sudah sedikit lebih berumur akan lebih tahu rasanya. Kayaknya anakku kemarin baru juga lahir. Kok sekarang udah SMA lagi ya? Kok sekarang udah SD lagi ya? Kok sekarang udah kuliah lagi ya? Gak kerasa waktu itu bergulir dengan sangat cepat. Dan hari ini ada sebuah pesan Tuhan. Ini sebuah reminder, ini sebuah alarm, ini sebuah peringatan buat kita. Before the time is up. Sebelum waktu itu tiba-tiba bergulir dengan sangat cepat, terbang dengan sangat cepat, sampai tiba-tiba kita sampai di satu waktu. Dan yang kita ingat, yang kita tahu adalah ternyata we've been wasting so much time. Kita sudah menghamburkan, kita sudah membuang sangat banyak waktu tanpa kita sadari. Tapi masalahnya, berita buruknya adalah waktu gak akan pernah bisa diulang lagi. Waktu sudah gak akan pernah bisa diulang lagi. Makanya before the time is up. Sebelum waktu habis. Mari kita kerjakan sebaik yang kita bisa kerjakan. Boleh next. Sebuah ayat firman Tuhan dari Pengkhotbah 1 ayat 2. Rasanya gak seru kalau saya baca sendirian. Yang merah gak usah dibaca, saudara. Kita baca sama-sama bersama ya, saudara. 1, 2, 3. Kesia-siaan belaka. Kata Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Saudara, Salomo berkata bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Seorang Raja Salomo yang punya sangat banyak hal. Yang punya semua yang bisa dunia tawarkan dan dunia sodorkan. Punya kekayaan. Punya tahta, wah kalau orang bilang harta, tahta, wanita, mau apa lagi, semua punya. Gak adil kalau wanita doang, harta, tahta, wanita dan pria. Semuanya punya, Salomo punya. Dia punya semuanya, bahkan dia punya hikmat, dia punya segala yang bisa dunia tawarkan. Tapi toh satu hari dia menulis sebuah kitab. Dan di kitabnya tertulis kesia-siaan belaka. Semuanya ini sia-sia. Saudara, kalau kita belajar, kesia-siaan itu di bahasa aslinya itu adalah hebel, boleh di next. Atau yang artinya adalah vapor atau breath. Atau seakan-akan Salomo sedang berkata semuanya itu hanya singkat seperti uap. Atau sesingkat tarikan nafas. Saudara, seorang Salomo yang mempunyai hidup yang indah, yang punya hidup yang ideal, yang punya hidup yang mungkin orang berkata itu impianku. Punya kehidupan seperti itu, apalagi sih yang dia kejar, udah punya semuanya kok. Bahkan wanita pun tinggal tunjuk semuanya dapat kok, semuanya dia punya. Tapi bahkan di titik itu, kalau kita mungkin ngomong
Yang nulis ini adalah misalnya pengemis. Mungkin kita akan berkata, ya karena mungkin dia ngerasa dia gak punya apa-apa dalam hidup. Tapi hari ini yang kita tahu yang nulis ayat itu, kitab itu adalah seseorang yang mungkin bahkan gak ada satupun dari kita yang bisa menyamai kedudukannya hari itu. Tapi hari itu pun dia berkata Hebel. Semua itu sesingkat tarikan nafas. Semua itu sangat singkat, everything is so singkat. Seperti uap, uap itu apa sih? Saudara, uap itu akan dengan sangat cepat menguap dan hilang. Bahkan saudara nggak sadar kapan uap itu sudah hilang. Bisa begitu singkat, begitu cepat. Saudara, tadi pas saya datang ke sini, di sini penuh dengan smoke. Karena ada yang itu yang semprotan-semprotan itu di belakang ya kayaknya. Penuh. Tapi saat bahkan saya tidak sadari, uap itu sudah hilang. Bukan uap ya mungkin ya, itu lebih kayak asapnya udah hilang. Saya nggak sadar bahkan kapan itu hilangnya. Tapi sesingkat itu, secepat itu. Hidup kita itu sebenarnya sesingkat, secepat itu. Jangan sampai ada yang terhilang dan kita ketinggalan dengan bergulirnya waktu tanpa kita sadari. Karena kita ini terbiasa ya saudara. Kita ini manusia yang terbiasa untuk selalu menunda-nunda. Besok lah. Contoh paling sederhana, diet mulai besok lah. Kalau kita ada makanan enak, kita mulai iman kita goyah. Begitu di depan kita, wah ada babi guling. Mungkin saudara sudah gak tergiur lagi sama babi guling sama seperti saya. Dulu saya waktu liburan ke Bali, wah babi guling itu kayak makanan terenak di dunia. Setelah saya pindah Bali saudara, bertahun-tahun di Bali, aduh babi guling tuh rasanya kayak udah ngelihatnya juga udah enak, kayak babi guling lagi. Akhirnya hari ini saudara, saya nggak akan makan babi guling kecuali ada tamu datang saya harus nganterin, itu aja. Selain itu saya nggak akan makan babi guling. Tapi saudara, kalau saudara lihat makanan yang mungkin saudara tergiur luar biasa, maka saudara akan berkata, ya diet mulai besok lah. Mulai besok, selalu mulai besok, selalu mulai besok, selalu mulai besok. Dan pada akhirnya tidak pernah mulai diet. Saya nggak bisa relate saudara. Karena saya pengen banget buat gendut tapi saya nggak bisa gendut. Waktu saya hamil saudara, saya naik 15 kilo. Wah saya bergirang luar biasa. Saya seneng banget, wah naik 15 kilo, happy banget. Setelah brojol, cerot anaknya keluar. Seminggu kemudian hilang lenyap semuanya saudara. Kembali lagi saat saya seperti masih gadis waktu belum nikah saudara. Jadi saya bilang, aduh Tuhan, saya pikir dengan cara hamil saya bisa naik berat badan. Itu saudara kalau orang tanya, kenapa kamu hamil? Biar berat badan saya naik, saya bilang gitu. Kenapa kamu punya anak? Biar waktu hamil berat badan saya naik. Saudara, saya ini mungkin sama stresnya sama saudara nurunin berat badan. Cuma vice versa aja. Kalau saudara stres nurunin berat badan, saya stres naikin berat badan, percayalah saudara, saya pengen banget berat badan saya naik. Susahnya minta ampun. Jadi saudara, kalau saudara hari ini badannya cukup berisi, bersyukur saudara. Ada orang yang iri loh sama saudara, minimal di dunia ini ada satu orang yang iri sama saudara. Apalagi kalau kata firman Tuhan, Tuhan tuh suka lemak. Jadi saudara mungkin disukai lebih daripada saya sama Tuhan. Tuhan suka persembahan karena Tuhan suka lemaknya. Lemak saya sedikit, lemak saudara mungkin banyak. Bersyukurlah saudara. Tapi saudara, kita seringkali ini senangnya menunda-nunda. Kalau bisa dikerjain besok, kenapa harus hari ini? Itu konsep yang menurut saya banyak anak muda miliki dan itu sebuah konsep yang sangat salah. Kalau bisa dikerjainnya sama orang lain, kenapa harus saya yang ngerjain? Kalau bisa dikerjainnya besok, kenapa harus hari ini? Tapi masalahnya time will fly so fast. Waktu itu akan terbang dan bergulir dengan sangat cepat. Boleh di next. Mazmur 144 ayat 4. Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat, kata Mazmur. Manusia ini sama seperti angin, sama begitu cepat. Pengkhotbah lagi tulis, karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu, yang pendek dari hidupnya, yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan. Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia? Sangat cepat. Kemarin saya dengan papa mertua saya saudara ngobrol. Papa mertua saya bilang, rasanya ya kalau aku lihat kamu Patrick, suami saya namanya Patrick. Kalau papi lihat kamu Pat,
Papi tuh ingat waktu kamu dulu pulang ke sekolah bawa tas gendongan. Kok rasanya baru kemarin ya? Sekarang rasanya udah punya anak lagi kok cepet banget ya? Kok bisa cepet banget ya gak kerasa? Tapi saudara bahkan firman Tuhan pun berkata itu sangat cepat bergulir. Makanya kalau ada zaman dulu ada lagu oma-oma saudara pakai kecrekan. Hidup ini adalah kesempatan. Tahu lagunya saudara? Hidup ini untuk melayani Tuhan. Biasa nyanyi sambil geleng-geleng. Jangan sia-siakan. Itu lagu yang disukain sama oma-oma. Waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Saya pun suka lagu itu kok saudara. Meskipun saya bukan oma-oma. Tapi saya suka lagu itu. Karena setiap kali saya nyanyi lagu itu, saya selalu diingatkan. Satu hari nanti akan tiba waktunya kita ngerasa, kok cepet banget ya. Rasanya baru kemarin loh. Rasanya baru kemarin aku terima Tuhan. Kok sekarang udah sekian lamanya, udah sekian tahun. Dan aku udah lakuin apa ya? Aku udah ngerjain apa ya buat Tuhan ya? Oh Tuhan, pakailah hidupku. Apa? Selagi aku masih kuat. Saya lihat oma-oma yang mulai menyanyi. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Yang muda-muda maafkan saya, kalian kurang oldies. Saudara, tapi itu lagu yang saya sangat suka. Dan itu selalu mengingatkan saya. Bagaimana bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Kita gak tahu kapan tiba waktunya. Tapi akan tiba waktunya. Dimana kita udah gak bisa lagi untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Akan tiba waktunya. Dimana saya mungkin udah gak bisa berdiri di atas mimbar lagi. Tapi di titik itu saya akan melihat jejak langkah kaki saya di hidup saya. Dan saya akan berkata, tidak ada yang kusesali. Karena semuanya aku sudah lakukan semaksimal yang aku bisa lakukan. Atau jangan-jangan justru yang muncul adalah penyesalan. Tahu gitu ya, dulu aku lakukan lebih lagi. Tahu gitu ya, saya rindu ya saudara. Saya pernah satu hari, kan saya kuliah di London. Satu hari di Wales itu, London sama Wales itu gak terlalu jauh. Ada yang namanya Wales Revival. Itu yang dipimpin oleh hambanya bernama Evan Roberts. Jadi sebuah lawatan yang terjadi dengan sangat dahsyat. Hari itu Evan Roberts ini adalah seorang anak muda yang dikucilkan. Dikucilkan karena aneh, orang bilang ini anak aneh. Bahkan sampai dibawa ke psikolog. Dibawa ke psikolog karena setiap kali dia kerja di tambang, selalu saya ingat saya. Jadi setiap kali dia kerja, dia melakukan aktivitas di sekolah. Yang dia bawa apa selalu Alkitab. Yang dia selalu bawa Alkitab dan dia selalu baca Alkitab dimanapun. Lagi di pinggir jalan dia berdoa, lagi di sekolah dia baca Alkitab, dia akan baca Alkitab dimanapun. Sampai satu waktu mamanya ini khawatir sama anak ini. Dibawalah ke psikolog. Dibawa ke psikolog, tanyain ini anak saya kenapa? Kayaknya dia punya kelainan deh. Tapi kemudian apa yang terjadi? Dokternya sampai bilang, anak ibu mengidap kelainan agamawi katanya gitu saudara. Saking agamawinya, saking rohaninya sampai anak dokter aja bilang anak ibu ini kayaknya rada autis agamawi katanya gitu. Karena kemana-mana baca Alkitab. Tapi bahkan anak yang di underestimate sama orang tuanya sendiri. Satu hari dia memimpin sebuah doa di gereja. Dan apa yang terjadi? Detik dia memimpin sebuah doa di gereja. Tiba-tiba lawatan. Waktu itu saya baca bukunya saudara. Dia mimpin sebuah doa malam yang isinya cuma berapa orang tua, oma-oma yang sudah tua yang udah nggak ada kerjaan, jadi bisa ikut doa. Tapi detik dia memimpin ibadah itu, terjadi sebuah lawatan yang sangat dahsyat. Mulai dari situ bergulir sebuah lawatan yang dahsyat. Satu kota saudara, semua mencari Tuhan. Satu kota Wales itu tidak ada kejahatan lagi di sana. Orang mau ninggalin dompet di pinggir jalan, nggak akan ada yang ngambil. Bukan karena takut sama polisi, tapi karena takut sama Tuhan. Satu kota itu ibadah setiap hari semalam suntuk. Setiap malam itu ibadah sampai gereja itu penuh sampai luar. Penuh banget. Kenapa? Karena satu kota semuanya sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan tercatat dalam sejarah itu dinamakan dengan Wales Revival. Dan satu hari saya ke sana saudara. Saya ke sana saya lihat gerejanya yang waktu itu digunakan. Saya lihat masih ada foto-fotonya, ada diceritain ini piano yang waktu itu dipakai di tengah lawatan. Ini mimbar yang waktu itu dipakai di tengah lawatan.
Tapi hari itu saya cuma bilang, Tuhan, kalau hari ini aku datang menginjakan kaki ke sebuah lawatan yang pernah terjadi sekian puluh tahun yang lalu. Saya pun mau Tuhan, satu hari nanti, kalaupun aku udah gak ada orang-orang yang datang melihat jejak langkah kakiku. Dan mereka berkata, ini lawatan yang pernah dikerjakan oleh Stefani Rahel. Ini lawatan yang pernah terjadi atas Pulau Bali. Ini lawatan yang pernah terjadi atas anak-anak Tuhan di Pulau Bali. Dan saya coba bilang, Tuhan, kalaupun satu hari nanti aku pulang ke surga, buat hidupku ini meninggalkan jejak lawatan. Yang orang bisa berkata, aku temukan jejak itu, aku temukan Tuhan. Kalau aku temukan jejak lawatan, jejak hidup, warisan yang kita wariskan. Dan orang akan temukan Tuhan di sana. Saudara, jejak langkahmu sebelum waktu kita habis. Waktu itu sangat singkat. Oh, kalau saudara bilang, ih nakut-nakutin ya. Emang siapa yang mau mati, saudara siapa yang mau meninggal? No, saudara saya bukan nakut-nakutin. But this is the truth. Inilah kebenaran firman Tuhan. Bahwa waktu akan bergulir dengan sangat cepat. What next? The bad news is, time flies. The good news is, you are the pilot. Berita buruknya adalah waktu akan bergulir dengan sangat cepat. Waktu akan terbang dengan sangat cepat. But the good news is, you are the pilot. Kita take handle, kita take setir. Apa ya bahasa Inggris? Saya kan mau gaya bisa bahasa Inggris. Kita ini take control of our life. Kita ini yang pegang setirnya dari hidup kita. You are the pilot. Boleh di next. Waktu Yesus sedang lewat, dia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan juga bukan orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Next. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu ke dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Boleh sebelumnya lagi? Slide sebelumnya, yes, thank you. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudara, hari itu Yesus berjumpa dengan seorang yang buta. Lucu ya, saat hari itu orang mulai berkata, siapa yang salah? Saudara, dunia ini akan terus-terusan mencari victim, mencari korban, mencari yang disalahkan. Siapa yang salah, siapa yang salah, siapa yang salah. Saudara, kalau dalam hidupmu ya, engkau hanya sibuk mencari siapa yang salah, siapa yang salah. Oh dia salah, oh dia salah, oh dia salah. Engkau gak akan fokus pada the main inti yang Tuhan berikan dan Tuhan sediakan buat kita. Hari itu orang sibuk menyalahkan siapa yang salah, siapa yang salah, siapa yang salah. Oh kalau aku ngalamin penderitaan, siapa yang salah? Kalau aku sakit, salah siapa? Dosa siapa? Kalau aku ditipu, salah siapa? Salah siapa? Salah siapa? Tapi saya bersyukur hari itu Tuhan tidak terkecoh dengan tudingan dan tudingan dan tudingan. Hari itu Yesus tetap fokus pada intinya, dia bilang bukan dia dan juga bukan orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Tapi yang menarik, Tuhan Yesus berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudara, setiap kita mungkin akan punya siang dan malam secara global ya. Saya pernah dengar bagaimana di negara Cina. Sekarang orang berkata, orang-orang Kristen kalau mau ibadah aja harus underground. Mungkin kalau saya bisa bilang itu seperti sore lah buat mereka. Udah mau malam istilahnya. Dan akan tiba waktunya di mana itu akan jadi malam buat semua orang anak-anak Tuhan di dunia ini. Di mana udah gak bisa lagi yang namanya, kan firman Tuhan berkata, akan tiba harinya kita akan lari ke gunung-gunung kemana, kita akan gak tahu kapan ya, semoga di anak cucu kita yang berapa gak tahu. Tapi akan tiba malam. Oh bahkan dunia berkata, oh mau kiamat, akan tiba malam, gak tahu kapan.
Mungkin bisa 100 tahun lagi, bisa puluhan tahun lagi, I don't know. Tapi saudara yang saya mau bilang hari ini, ada siang dan malam yang personal untuk masing-masing setiap kita. Yang saya tahu hari ini kalau saudara masih bisa datang ke tempat ini, saudara masih ada di tempat ini dengan sehat, saudara masih bisa mendengarkan pesan Tuhan, ini masih siang untuk kita semua. Dan firman-Nya berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Akan tiba malam, saudara, kemarin beberapa minggu yang lalu, saya dikontak sama teman saya dari Bandung. Tolong doain. Suami saya ini tiba-tiba kemarin jatuh. Nggak tahu gimana ceritanya, pokoknya akhirnya ternyata ada sumbatan, jadi kayak stroke tapi sumbatan di kepalanya. Dan apa yang terjadi, dia ini lupa ingatan akan apapun dan semuanya. Saat saya doakan, saya bilang, kok doa ya, masih muda. Kok doa sama saya ya, sama El doa ya. Dan dia bilang, oh iya, dia nyebut nama orang lain. Oh iya, kita kan baru ketemu kemarin. Saya bilang, ketemu di mana kok? Terus istrinya bilang, sorry El, ini suami saya ini ingatannya lagi kacau karena kemarin kena stroke, jadi itu berpengaruh ke ingatannya. Dan gak bisa ngapa-ngapain, tertidur di atas kasur doang. Saudara, saya mau bilang, mungkin itu malamnya dia. Kita gak pernah tahu kapan malam untuk kita. Tapi firman-Nya berkata, selagi masih siang, kerjakan yang bisa kita kerjakan. Apa yang bisa kita kerjakan? Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, kerjakan. Hal sederhana, hal simple, mungkin hal kecil, mungkin orang bilang itu bukan apa-apa. Tapi bukan tentang kecil atau besarnya saudara. Tapi tentang kita yang mengerjakan sebisa yang kita bisa kerjakan dengan segenap hati kita. Mungkin sesimpel saudara bawa makanan buat orang di pinggir jalan dan saudara berkata, adek, Tuhan Yesus berkati ya, ada semangat ya buat nanti mulai sekolah lagi. Ada semangat ya buat keluarganya ya, tante doakan yang terbaik buat adek. Mungkin sesimpel itu. Mungkin sesederhana saudara masakin buat tetanggamu. Dan saudara bawa makanan itu dan berkata, halo Pak, Bu, Tuhan Yesus memberkati ya Bu, ini hari Minggu, saya mau ngasih makanan karena saya lagi bahagia, saya lagi happy aja sih. Saya lagi happy karena ini hari yang Tuhan jadikan buat saya. Terima kasih ya Bu, udah jadi tetangga yang baik. Sesederhana itu. Tapi bisakah kita mengerjakan yang bisa kita kerjakan selagi ada waktu? Dan saudara mungkin saudara berkata, tapi aku siapa? Aku ini bukan siapa-siapa, aku gak bisa apa-apa. Saudara lihat baik-baik cerita ini. Next. Bukan, ya sih yang tadi. Setelah ia mengatakan semuanya itu ia mudah ke tanah, ayat 7, dan berkata kepada dia, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam yang artinya yang diutus. Saudara, saya percaya setiap kata, setiap apapun yang tertulis dalam firman Tuhan tidak pernah ditulis untuk sebuah kebetulan. Saya percaya setiap titik koma bahkan sekalipun yang ditulis dalam firman Tuhan kita adalah ayat yang hidup, kata yang hidup, ini adalah kitab yang hidup. Dan di dalam firman Tuhan tertulis dengan jelas, kenapa harus sampai dijelasin sih? Siloam yang artinya yang diutus. Saudara, hari itu saat saya baca firman itu Tuhan seperti berkata, nak, saat bahkan orang buta yang di underestimate dan gak pernah diperhitungkan sama orang lain. Dia gak pernah dihitung, gak pernah dianggap sama orang lain. Tapi justru sama Tuhan, dia adalah orang yang diutus. Tapi justru saat dia bertemu dengan Tuhan, dia adalah orang yang diutus. Saudara, mungkin saudara banyak yang mungkin gak pernah tahu rasanya dianak bawangkan. Rasanya gak pernah dianggap. Rasanya gak pernah masuk dalam hitungan. Tapi itulah yang dirasakan oleh seorang pria buta itu. Seorang buta itu yang dia merasa aku gak pernah diperhitungkan. Oh kalau ada acara, kalau ada rame-rame aku gak pernah dipanggil. Aku bahkan gak pernah dikasih kepercayaan. Aku cuma disuruh mungkin ngemis di pinggir jalan, aku gak pernah diperhitungkan. Tapi hari itu dia bertemu dengan sosok seorang Yesus. Udah nyembuhin matanya. Dan Yesus berkata, aku mengutus. Aku pun mengutus engkau pergi ke kolam Siloam karena engkau akan diutus. Saudara, saat kita mungkin berpikir aku bukan siapa-siapa. Bahkan dari orang yang buta yang gak pernah diperhitungkan pun. Tuhan berikan sebuah tanggung jawab yang besar.
Saudara, saya mau bilang mungkin saya adalah salah satu orang yang bisa berkata dulu saya ini gak diperhitungkan kok. Dulu saya bukan orang yang diperhitungkan kok. Dulu saya ini orang yang dibilang, Stefani udahlah nanti aja lah. Stefani udah yang lain dulu aja, yang lain dulu aja. Tapi saudara, saat saya bertemu dengan Tuhan, percayalah di tangan Tuhan apapun sejelek apapun kita, Dia bisa gunakan itu jadi sesuatu yang sangat luar biasa dan sangat ajaib. Tapi berikan hidup kita, berikan semua yang kita punya ke tangan Dia. Saya ingat kisah 5 roti dan 2 ikan. Buat 5.000 orang. Tuhan tanya, apa yang ada padamu? Aku cuma punya 5 roti Tuhan. Dan sedikit ikan-ikan kecil. Cuma 2 ikan-ikan kecil. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan bilang gak apa-apa. Kasih itu. Tuhan angkat, Tuhan berkati itu. Itu bisa cukup untuk 5.000 orang. Saudara mungkin cuma bilang, tapi Stefani talentaku cuma 1. Tapi pastor aku gak punya talenta banyak. Aku cuma senang bisa ngedengerin cerita orang lain. Itu cukup. Itu cukup untuk Tuhan pakai untuk jadi kemuliaan buat nama Tuhan. Stefani pastor aku gak bisa apa-apa, aku cuma bisa senyum. Itu cukup. Saat saudara salamin orang dan ternyata saudara pernah dengar cerita gak sih, satu hari saya pernah dengar cerita. Ada orang datang ke ibadah dan dia datang ke sana sebenarnya dia udah pulang mau bunuh diri. Dan sesimpel dia datang di depan gereja dia disalamin sama Asher. Dan salamnya begitu tulus, begitu hangat. Selamat hari Minggu, aduh senang banget kamu datang. Senang banget, thank you ya udah datang ya. Saudara, sesimpel itu meng-cancel niat dia untuk bunuh diri. Saudara gak pernah tahu 5 roti dan 2 ikanmu bisa diberkati Tuhan untuk jadi sedahsyat apa. Kalau engkau tetap pegangi terus. Tapi saat engkau berikan ke Tuhan, Dia akan berkati semua yang kita punya. Dan di titik itu Dia akan pakai untuk kemuliaan namanya yang sangat dahsyat dan sangat ajaib. Hari ini saya mau bilang buat setiap kita, kalaupun mungkin saya ini adalah orang buta yang seperti di firman Tuhan tulis. Kalaupun mungkin saudara seperti orang buta yang di firman Tuhan tulis. Dan mungkin saudara bilang, Tuhan kenapa salah siapa Tuhan, aku cuma punya 1 talenta. Salah siapa Tuhan, aku gak bisa main musik, aku gak bisa nyanyi, aku gak bisa ngomong, salah siapa Tuhan. Dan Tuhan cuma bilang bukan salah siapapun, tapi karena kemuliaanku, karena mujizatku harus dinyatakan lewat hidupmu. Saudara, Tuhan itu punya hobi menurut saya. Hobi Tuhan itu adalah mengubahkan hidup yang berantakan, hidup yang gak ada artinya, diubahkan jadi hidup yang sangat berarti. Hobi Tuhan adalah menyulap istilahnya. Orang-orang yang mungkin udah gak punya harapan, udah gak ada masa depan seperti saya dulu. Tapi Tuhan ubahkan hidupnya dan Tuhan jadikan berarti. Saudara, hari ini kalaupun kita adalah orang buta seperti yang firman Tuhan tulis ini. There is still hope buat kita. Masih ada harapan buat setiap kita. Bahkan Tuhan berkata Siloam yang diutus. Saudara, saya punya anak-anak muda di Bali, saudara. Bukan punya saya, maksudnya saya banyak menggembalakan anak-anak muda di Bali. Dan mereka adalah rata-rata orang-orang yang dari jalanan. Benar-benar literally dari jalanan. Dan saudara, apa yang mereka lakukan? Saat saya kasih mereka kepercayaan. Satu kali saya kasih 1 orang, namanya ini saya gak sebutin namanya. Dan saya kasih dia kepercayaan, tolong ya, kamu jaga parkir di depannya. Jaga parkir loh saudara. Tapi kemudian dia nangis. Dia bilang, Ci, seumur hidupku gak ada orang yang pernah mempercayakan sesuatu buat aku. Thank you ya Ci, udah percaya sama aku. Saudara, saat bahkan kita merasa kayaknya orang gak ada yang bisa percaya. Aku gak bisa dipercaya. Tuhan yang akan berkata, aku justru akan mempercayakan yang dahsyat untukmu. Aku justru akan mempercayakan hal besar untukmu. Saat hari itu saya bilang sama anak ini, kamu tuh punya destiny yang besar loh. Tolong ya, tolong anterin hamba Tuhan ini. Ci yang benar, aku disuruh nganterin hamba Tuhan. Aku dulu ketemu hamba Tuhan aja gak boleh. Sekarang aku disuruh nganterin hamba Tuhan. Tapi itulah yang namanya sebuah kepercayaan. Dan saat Tuhan berikan kepercayaan ke kita, mari kerjakan sebisa yang kita bisa. Wait, next, ayat terakhir. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara, hari ini saya mau minjem ini
donat. Gak apa-apa sama minumnya sekalian, sahaus juga. Minumnya juga sekalian. Thank you. Saudara, ini bukan promosi, tapi kalau saudara terpromosikan ya nggak tahu. Tapi benar-benar ini bukan promosi. Saya ini saudara, berapa bulan, saya ini kalau suka makanan, thank you. Saya ini kalau suka makanan saudara bisa saya ulang berbulan-bulan. Saya bisa kalau suka, saya kemarin sempat suka makanan ayam goreng saudara, ayam goreng buatan bibi di rumah. Saya bisa makan 4 bulan setiap hari makan nasi goreng, makan ayam goreng. Siang sore, pagi enggak karena enggak breakfast. Siang sore, makan apa? Ayam. Makan apa? Ayam. Makan apa? Ayam. Pokoknya ayam terus. Donat ini kira-kira sudah berapa lama ya Cel? Donat udah berapa lama Cici pesan? Udah 2 bulan Cici saya pesan setiap hari. Saya pesan donat ini setiap hari 10. Setiap hari 10 saya pesan. Karena di rumah semuanya suka. Jadi saya bersyukur di rumah saya semuanya setipe sama saya. Kalau udah suka makanan kita nggak pusing saudara. Buat kita lebih malas mikir daripada makan. Jadi mikir mau makan apa tuh buat saya beban. Karena kurus, ya makanya kurus saudara, nggak heran kurus. Buat saya kayak, aduh makan apa ya siang ini ya, beban buat saya. Udahlah makan yang ada aja, makan apa aja terserah gitu. Nah, saking setiap makan, saya itu butuh makanan penutup manis. Dan saya malas mikir, harus mikir manis apa, nanti makan ini, nggak ada barangnya. Udahlah, pokoknya sama salah satu anak youth saya, Cel, setiap hari pokoknya kirimin Cici 10 donat. Kirimin Cici 10 donat setiap hari. Nah ini donatnya saudara. Nah saudara sekarang coba saya tanya sama saudara. Donat gula biasa nggak ada spesialnya. Tapi saudara kalau saya tanya sama saudara, ini donat yang saya sangat suka. Saya jual sama saudara, harganya 10 juta. Menurut saudara murah atau mahal? Ada yang mau beli? Kalau ada yang mau beli beneran saya jual gak apa-apa kok. Ini donat yang saya suka banget, suka pisan, suka banget. Ini butuh saya, ini kalau donat segini ya saudara paling saya cuma butuh setengah hari ini habis. Saya suka banget, biasanya gak sekecil ini. Cuma gak tahu hari ini lagi pelit, jadi kecil. Biasanya gede. Kalau saya jual ke 10 juta saudara mahal? Mahal. Ada yang mau? Belum. Ya udah saya tambahin. Saya tambahin saya tambahin coklat saudara. Saya tambahin coklat 10 juta. Ada yang mau? Gak ada yang mau. Apa? Tirai nomor 1, oke. Enggak ada yang mau, oke. Deal or no deal? No deal, oke. Saya tambahin lagi tisu segepok saudara nih. 10 juta, masih tetap tirai nomor 1. Boleh dibuka tirainya? Oh, enggak ya. Masih tetap gak ada yang mau. Kalau saya tambahin air minum deh, nanti saya kasih yang baru. 10 juta, masih ada yang mau? Gak ada yang mau. Kenapa? Mahal. Tapi saudara saya balik pertanyaannya. Kalau hari ini gedung ini dijual dengan harga 10 juta, siapa yang mau? Saya mau. Gedung ini loh saudara, gedung ini dijual dengan semua isinya, harganya 10 juta doang. Coba siapa yang mau angkat tangan? Saya juga mau. Kenapa? Murah. Saudara 10 juta untuk donat ini mahal. Tapi 10 juta untuk gedung semewah ini, sebagus ini, sedahsyat ini dengan semua LED, itu sangat murah. Kalaupun hari ini misalnya benar-benar mall sebelah dijual harga 10 juta. Meskipun saya nggak punya uang ya saudara, saya akan gadaikan semua yang saya punya buat beli mall sebelah harga 10 juta. Kalaupun saya nggak punya uang, saya rela jual handphone saya. Saya rela jual baju saya semuanya, ambil. Demi saya dapat mall sebelah seharga 10 juta. Benar? Siapa yang mau beli mall sebelah seharga 10 juta, siapa tahu beneran satu hari Tuhan melihat loh saudara, saya mau. Tapi saudara, itu adalah sesimpel dengan apa yang ditulis oleh Paulus. Dia berkata, aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Paulus berkata yang kita alami sekarang, yang kita kerjain sekarang, means nothing dengan semua yang Tuhan sediakan di surga nanti buat kita. Oh saudara mungkin berkata, tapi 10 juta itu gede Stefani. Pastor 10 juta itu gede. Yes, kalau engkau bandingkan
Gak ada artinya dibandingkan dengan mall MBG sebelah yang harganya mungkin triliunan. Nah, saya nggak tahu juga sih harganya berapa, saya nggak tahu. Tapi itu gak ada artinya. Sama dengan yang kita kerjakan sekarang. Pastor, tapi mengampuni itu sulit. Pastor, tapi yang namanya aku melayani itu berat. Mungkin berat kalau engkau tukarkan dengan donat. Tapi kalau engkau tahu kekekalan bahkan harganya lebih daripada mall yang ada di sebelah. Kau akan berkata itu gak ada artinya. Kau akan berkata apa yang aku punya, apa yang aku lakukan sekarang. Ini gak ada artinya. Dibandingkan dengan kekekalan, dibandingkan dengan surga. Yang nanti akan aku terima. Yang nanti akan aku nikmati. Saudara, hari ini buat setiap kita. Lakukan sebisa yang kau bisa lakukan. Sama seperti kalau 10 juta saya bisa benar-benar beli mau 11-10 juta. Saudara, hal yang gak penting-penting gak akan saya beli. Kalaupun ada orang nawarin saya beli handphone, buat saya gak penting. Buat saya lebih penting beli mall sebelah karena harganya jauh lebih luar biasa. Kalau saya mau beli baju yang saya suka, tapi uang saya terbatas, maka saya akan bilang no, not for baju. Aku perlu nabung 10 juta buat beli mall sebelah. Tapi sering kali yang kita lakukan, kita melakukan hidup kita ini terbatas, saudara. Hidup kita ini singkat. Tapi di tengah yang singkat ini kita melakukan hal yang banyak yang gak penting. Di tengah hal yang singkat ini banyak hal yang gak penting yang kita lakukan. Makanya firman Tuhan berkata Paulus berkata, saat aku bertemu dengan Tuhan, maka semuanya ini aku anggap sampah. Saat aku melihat Tuhan, saat aku bertemu dengan kekasihku, semua yang dunia tawarkan ini di mataku sekarang adalah sampah. Saat saudara sudah tahu bahwa yang Tuhan, kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan buat kita, itu melebihi apapun yang kita hari ini lihat di dunia ini. Maka saat saudara mungkin kehilangan uang, saudara akan berkata, it's okay. Karena respon benarku itu lebih berarti daripada uang yang mungkin sekedar hilang. Saat saudara mungkin dikecewakan, saudara akan bilang gak apa-apa. Karena responku mengampuni itu lebih berharga. Karena nanti aku sedang menabung sesuatu di surga kelak. Dan itu jauh lebih bernilai, itu jauh lebih dahsyat. Saat saudara bilang, oh bangun tidur pagi-pagi, capek ya, males ya, harus bangun pagi ya ke gereja ya. Saudara akan berkata gak masalah. Karena ini harga yang sangat murah. Dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Buat setiap kita hari ini. Biar setiap kita waktu yang singkat yang kita miliki hari ini. Kerjakan yang terbaik yang bisa lakukan. Ada satu lagu sederhana zaman dulu. Maaf ya saudara, saya ini pencinta oldies. Saya ini pencinta lagu oldies. Jadi saya sukanya nyanyi lagu oldies. Lagu lama judulnya Pilihan Terbaikku. Walau saat ini dunia tak mengerti mengapa hatiku, maaf fales, mengasihimu. Suatu saat nanti pastikan terbukti kau pilihan terbaikku. Tahu lagunya saudara? Gak ngangguk berarti saudara mungkin bukan angkatan saya. Saudara, tapi lagunya berkata, hari ini mungkin dunia gak ngerti. Kita nyembah Tuhan yang gak kelihatan. Ngapain sih? Korbanin sangat banyak hal buat Tuhan. Mungkin orang berkata sama saya, ngapain sih melayani Tuhan? Ngapain sih cinta sama Tuhan? Yang bahkan Tuhan aja udah membiarkan hidupmu seperti itu seakan-akan. Yang bahkan Tuhan aja udah membiarkan hal buruk terjadi dalam hidupmu. Saudara, Tuhan bukan pesugihan. Saya pernah dengar orang ngomong, oh kalau siapapun Tuhan yang menangin togelku, aku akan ikut dia. Oh saudara, Tuhan bukan pesugihan. Dia bukan, konsep Tuhan dalam hidup kita seringkali itu salah. Tuhan bukan pesugihan, dia juru selamat. Dia yang menyelamatkan kita. Tapi saudara, saat kita mungkin berkata orang bilang gila ya. Ngapain? Dia korbanin semuanya untuk ikut Tuhan. Saya cuma punya lagu ini, saya bilang. Suatu saat, kasih nada dong. Gimana? Suatu saat nanti pastikan terbukti kau pilihan terbaikku. Saya cuma bilang satu saat nanti. Orang akan tahu kok. Bahkan kalaupun dunia gak tahu, I don't care. Yang saya tahu, yang saya jalani sekarang adalah pilihan terbaik. Mengabdikan hidupku untuk Tuhan.
adalah pilihan terbaik dalam hidup saya. Memberikan hidupku untuk Tuhan, melakukan semuanya untuk Tuhan adalah pilihan terbaik yang saya lakukan. Yang bisa saya buat, keputusan terbaik yang bisa saya buat dalam hidup saya. Dan satu saat nanti kalaupun dunia nggak tahu, I will know. Di depan pintu surga. Di depan pintu surga yang kekal, yang indah. Di situ aku akan bersyukur, aku bersyukur Tuhan. Aku buat keputusan yang banyak orang bilang dia gila. Aku buat keputusan yang banyak orang bilang dia aneh. Tapi aku akan bilang inilah ternyata pilihan terbaikku. Di atas di surga nanti, di depan pintu surga itu, saya akan melihat wajah kekasihku. Dan saya akan bilang suatu saat, salah lagi, nanti. Saat nanti, saat itu akan tiba. Pastikan terbukti kau pilihan terbaikku. Saat saudara dikecewakan, saat saudara disakiti, saudara bisa memilih kok. Saudara memilih untuk murtad, kabur dari Tuhan, menyangkal Tuhan, meninggalkan Tuhan. Atau saudara tetap berkata, aku tetap memilih untuk melayani Tuhan, mencintai Tuhan. Lakukan semua tetap untuk Tuhan. Aku tetap memilih untuk stand firm with my God, with my Jesus. Dan saudara, satu hari nanti saudara akan bersyukur untuk keputusan itu. Satu hari nanti saudara akan bersyukur untuk keputusanmu mengampuni. Saudara, satu hari nanti saudara akan bersyukur untuk keputusanmu berdamai. Saudara, satu hari engkau akan bersyukur untuk keputusanmu bersyukur dalam segala hal. Kau akan bersyukur. Aku lakukan itu dulu ya. Terima kasih Tuhan, kau ingatkan aku sekali lagi. Di waktu yang singkat ini. Walau saat ini. Walau saat ini. Janji sama-sama yuk. Dunia tak mengerti